Selamat bertemu kembali di dalam diskusi kita mengenai teknik analisis biaya. Dalam hal ini topiknya adalah Uniform Series Formulas, yaitu apa bahasa Inggris aslinya ya. Tadi maksudnya ada rumus deret seragam, ya. P per A per P, A per F per A. Ya. Kalau di review kembali ya, A itu apa, P itu apa, F itu apa, ya. Jadi ini adalah pembayaran yang seri A ya, hanya untuk mereview saja. Ada 4 rumus deret seragam yang melibatkan A, ya, annually, di mana A berarti cash flow yang terjadi pada periode bunga berturut-turut. Ya, dan kedua, jumlah cash flow sama di setiap periode. Ya, pembayaran 1 tahun per tiap tahun A ya. Rumus yang mengaitkan nilai sekarang P atau nilai masa depan F dengan jumlah deret seragam A. Nah, itu ya yang disebut dengan uniform series tadi ya. Persamaan yang menghubungkan P dan A adalah sebagai berikut. Nah, juga jangan lupa lihat cash flow diagramnya ya. Cash flow diagram itu penting untuk membayangkan bagaimana sih si proses analisis biayanya ya. Nah, ini kita lihat ini rumusnya, formulanya P sama dengan A kali ini ya. Ini yang sudah kita pelajari. Ya, ini yang disebut dengan faktor. Ini faktor P per A. Jadi final kemarin ini adalah faktor P per A. Ya. Kemudian yang kedua adalah faktor sama sebenarnya. Ya. Balik ya, yang depan sekarang A, tadi P, sekarang ini A. Kemudian kita pindahkan P ke bawah. A per P sama dengan ini faktornya. Faktor A per P. Coba direview kembali ya. Ada yang present word uniform ya, ada present word uniform dan ada yang sinking fund. Tolong di review kembali. Dalam notasi faktor standar, persamaannya masing-masing adalah P sama dengan A, ya, seperti kali P per A, ya, koma I ini adalah interest rate-nya, N adalah tahunnya, periodenya. Ya, yang satu pertama adalah P, yang kedua adalah A sama dengan P, ya, A per P, terus I, N, ya, interest rate dan waktunya, ya, tahunnya, periodenya. Penting untuk diingat bahwa dalam persamaan ini nilai P dan nilai A pertama dipisahkan oleh satu periode bunga. Ya, artinya nilai sekarang P selalu ditempatkan satu periode bunga sebelum nilai A yang pertama. Ya, nanti kita perhatikan cash flow diagramnya ya. Ini juga penting untuk diingat bahwa N selalu sama dengan jumlah nilai A. Ya. Mengenai faktor dan penggunaannya untuk menemukan P dan A, harap diingat mengenai formula yang telah dibahas dalam pertemuan yang lalu, ya, di mana formula diimplementasikan di spreadsheet ya, MS Excel. Ya, kita sudah membuat tabel interest factor. Nah, itu yang saya maksudkan. Hasil perhitungan formula ini akan sangat mempermudah dan mempercepat penyelesaian masalah teknik analisis biaya. Ya, tidak perlu mengalihkan, mengurangi, dipangkatkan dan sebagainya. Tapi dengan tabel yang sudah kita buat ya dengan formula-formula yang lalu itu sangat memudahkan kita menyelesaikan permasalahannya. Ini ada 2 cash flow ya. Yang pertama ini adalah cash flow diagram untuk menghitung P. Nah, seperti tadi kita lihat ya, menghitung P ditanyakan. Ya. I diketahui, kemudian A diketahui. Kita lihat ya A ya. Tadi masing-masing tahun jumlahnya kita lihat ya. Tadi katakan jumlah A-nya sama dengan jumlah N-nya. Ya. Ini kita mencari P. Ya. Sebuah pembayaran. Tetap dan nilai A untuk nilai akhir. Nilai A untuk nilai akhir. Ya, dalam hal ini P diketahui itu A-nya berapa. Ya, setelah sekian tahun kemudian I-nya juga diketahui. Ya, A-nya ditanyakan. Ya, ini tadi yang kita diskusikan sebelumnya. Ini adalah cash flow diagramnya.
Contoh, berapa banyak uang yang harus dibayarkan sekarang dengan jaminan 10 juta per tahun selama 9 tahun, ya mulai tahun depan dengan tingkat pengembalian 16% per tahun. Ya mungkin kalau kita membaca soal ini, ya sulit sekali kita membayangkan, ya sebelum kita tuangkan di dalam bentuk cash flow diagram seperti ini. Ya, cash flow diagram pun harus diulang-ulang dicek apakah sudah sesuai dengan soalnya. Ya kalau ini karena sudah diselesaikan, Anda mungkin tidak mengetahui kesulitan saya menyusunnya ya, atau membuat soal ini bagaimana menyusunnya. Ya. Nah, setelah semua saya cek, oh iya 10 juta setiap tahun. Mulai tahun keberapa? Ada 9 tahun. Ya, kita lihat dan sebagainya. Sehingga begitu cash flow diagramnya sesuai, kita bisa membayangkan ya apa yang akan kita lakukan. Nah, sekarang penyelesaiannya. Ya. Ini ada 10 juta. Ya, seperti tadi cash flow diagramnya saya copy kemari ya untuk memudahkan melihatnya. Yang dicari adalah P. Ya, interest rate-nya adalah 16% dan A-nya 10 juta. Cash flow diagramnya sesuai dengan faktor P karena dicari P per A. Ya, A per P juga bisa ya, tapi ya, umumnya adalah P per A. Ya, P-nya di atas karena kita mencari P. Nilai saat ini adalah 10 juta. Ya, P ini ya, adalah 10 juta kali P per A. Ya, ini faktor sebenarnya. Ya, faktor P per A. Ya, jadi present ya. Ini untuk uniform ya, atau uniform payment ya. 16% 9 tahun. Ya. Kita lihat bahwa yang kita dapatkan adalah faktornya adalah 4,605 gitu ya. Kita lihat benar nggak sih itu? Ya. Kita lihat ya, untuk 16% 9 tahun ya. Dari tabel itu kita bisa lihat ya, 16% 9 tahun. Ya. Jangan lupa ini adalah P per A. Yang kita dapatkan adalah 4,6065 ya. 4,6065 betul ya. Nah, ini saya langsung melihat tabel itunya, tabel interest faktornya. Tapi kalau Anda silakan Anda langsung melihat di tabel yang Anda buat ya pada saat yang lalu di spreadsheet ya waktu Anda menyelesaikan tugasnya. Fungsi PV sama dengan 16% kali 9,10 juta ya. Dimasukkan ke dalam sel spreadsheet ya itu yang saya katakan akan menampilkan jawaban sebesar ini harus sama ya. Kalau memang itu ya harus sama. Jadi kita pilih memasukkan 16%, kemudian I-nya 19%, N-nya 9 tahun dan kemudian A-nya 10 juta. Sehingga didapatkan P adalah 46 juta 65 ribu rupiah. Ya. Baik. Nah, jadi yang kita lihat sekarang adalah bahwa dengan memasukkan di dalam spreadsheet, ya, kita harus mendapatkan hasil yang sama ya. 10 juta kali 4,605 menjadi 46 juta ya, 65 ribu rupiah. Harus sama ya dengan yang ini. Ya. Tadi ini baru. Berikut rumus jari seragam yang hubungan A dan F. Ya. Ya, kita periksa tadi A dengan P ya, satu P dengan A. Periksa cash flow diagramnya. Ya. Kita buat gimana hubungan A dengan F. Ya. Tadi A dengan P dengan A, sekarang dengan F. Ya. Penting untuk diingat bahwa persamaan ini diturunkan sedemikian rupa sehingga nilai A terakhir muncul dengan periode waktu yang sama dengan nilai F. Waktu bagian terakhir itu ada itu di F-nya ya, di masa mendatang. Dan N selalu sama dengan jumlah nilai A. Ya, selalu harus diingat N selalu sama dengan jumlah nilai A. Notasi standar mengikuti bentuk yang sama seperti pada faktor lainnya. Bentuknya adalah F per A, ya, I interest factor, N ada periodenya. Dan yang satu adalah A per F, ya, I interest rate-nya dan N adalah periodenya. Ini adalah faktornya ya. Faktor yang sudah kita diskusikan saat yang lalu. Nah, kita lihat cash flow diagramnya. Cash flow diagram untuk menghitung A, F diketahui. F-nya diketahui, A-nya berapa ya? Nah, ini.
Jumlah A-nya adalah N. Ya, I-nya diketahui. Ya, jumlahnya N-nya itu adalah jumlah A-nya N kali membayarnya. Yang kedua, cash flow diagram untuk menghitung F. Ya, tadi menghitung A ya, untuk mencari F. Di mana A diketahui. Nah, A-nya sudah diketahui berapa jumlahnya, kemudian kita menghitung F. Ya. Jadi ini persoalan-persoalan ini bisa sebetulnya sama cash flow diagramnya, tapi kita lihat bahwa yang merah ini yang dicari. Ya. Kalau sini F-nya dicari, ya sedangkan yang di sini A-nya dicari. Ya, artinya dihitung. Contoh, perusahaan plastik Polygloss memiliki pabrik utama di Jakarta dari Kota Malang. Pimpinan perusahaan ingin mengetahui masa depan yang setara dengan investasi modal 20 juta setiap tahun selama 8 tahun. Mulai 1 tahun dari sekarang. Ya. Modal plastik molding factory Polygloss menghasilkan 14% per tahun. Kita lihat cash flow diagramnya, ya, 8 tahun, ya, di mana mulai awal tahun pertama, ya, A 20 juta dimasukkan terus, berapa sekarang F-nya. Jadi setiap tahun tambah 20 juta ya, ini soalnya terus berapa anunya apa nilai future ya, nilai F-nya. Cash flow diagram menunjukkan pembayaran tahunnya dimulai pada akhir tahun pertama. Ya. Dan berakhir, ini bukan tahun pertama, awal tahun pertama, dan berakhir pada tahun nilai masa depan yang diinginkan. Ya. Cash flow ditunjukkan 20 juta setiap per unit, 20 juta. Nilai F dalam 8 tahun adalah F sama dengan 20 juta kali F per A, 14%, ya, 8 tahun, sama 20 juta kali ini kita mendapatkan faktor ini ya. Ini faktor yang kita bisa lihat di interest rate table, tabel interest factor, atau kita bisa melihat sekali lagi di Excel yang kita sudah buat. Sehingga didapatkan hasil 264 juta, ya, 656.000. Ya. Nilai sebenarnya di masa depan adalah 264 juta 656.000 rupiah. Ya. Nah, kita lihat dari mana faktor ini ya. Ini adalah dari tabel yang kita lihat ya. 14%, kemudian 8 tahun ya, maka F per A, faktor F per A-nya adalah 13,2328 ya. Jadi kita mencari F per A ya, 13,2328 ya, sehingga kita tinggal hitung 20 juta kali 13 ini menjadi 264 juta 656.000 ya. Jadi nilai sebenarnya masa depan adalah sekian. Contoh lain, berapa banyak uang yang harus disetor sebuah perusahaan setiap tahun di rekening tabungannya mulai 1 tahun dari sekarang sebesar 5,5% per tahun untuk mengakumulasikan 20 juta selama 7 tahun dari sekarang. Ya. Cash flow diagram harus dibuat. Sekarang tadi A per F, sekarang F per A, tadi F per A, sekarang A per F. Kita lihat, A sama dengan 20 juta kali A per F, 5,5%, 7 tahun, ya. Kita hitung 20 juta, 0,12, 0,12098 ya, faktornya ya. Ini memang sengaja dibuat 5,5 karena di dalam tabel ya, itu tidak ada. Ya, yang kita dapatkan adalah tabel untuk 5% dan tabel untuk 5%. Dan yang paling menguntungkan adalah kalau Anda sudah mempunyai spreadsheet ya tentang ini sehingga kita bisa memasukkan besaran 5,5% untuk interest rate-nya. Ya. Kalau tidak, Anda hanya memakai tabel, maka umumnya yang dilakukan adalah suatu interpolasi. Ya. Yang 5% untuk A per F, kemudian 7 tahun itu berapa? Kemudian satu yang lagi A per F untuk 6% sama 7 tahun itu berapa? Kemudian diinterpolasi atau di rata-rata didapatkan besaran sebesar ini. Ya. Sehingga A didapatkan adalah 2 juta ya, 490
Rp419.600 setiap tahunnya. Ini cash flow diagramnya. Dari tabel interfaktor coba cek di tabel spreadsheet. Tabel spreadsheet Anda masuk ke 5,5, Anda akan mendapatkan faktornya adalah sebesar 0,12098. Tadi sudah saya sebutkan, kalau misalnya Anda mempunyai tabel interest rate factor, maka coba Anda melakukan interpolasi. 6% itu 7 tahun berapa? APRF-nya. Kemudian 5% itu 7 tahun berapa? APRF-nya. Kemudian dibagi. Artinya dijumlahkan 7/2 atau dirata-rata. Itulah adalah salah satu jalan yang disebut dengan interpolasi.